Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatannya kepada kita. Salawat serta dalam kita panjatkan kepada habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya Nizrin wa Amalina akan menjelaskan apa itu Al-Quran. Al-Quran dibagi menjadi dua. Katanya ini ilmu Al-Quran yang pertama ulum bentuk jaman dari ilmu yang artinya ilmu-ilmu, dan Al-Quran yang kitab suci Al-Quran. Ulum Al-Quran ini ilmu yang membahas tentang Al-Quran atau yang berkaitan dengan Al-Quran. Di dalam ulum Al-Quran juga terdapat tentang apa itu Al-Quran, asbabun nuzul dan munasabah. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu Al-Quran, asbabun nuzul dan munasabah. Yang pertama yaitu tentang Al-Quran. Secara etimologis, nuzul Al-Quran terdapat dua kata, yaitu kata nuzul dan Al-Quran. Pada dasarnya nuzul itu mempunyai arti turun suatu benda dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Sedangkan Al-Quran yaitu firman Allah yang telah diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, dan membacanya adalah ibadah. Dalam hal ini, nuzul diartikan penampakan Al-Quran ke pantas bumi pada waktu dan tempat tertentu. Memang menurut pandangan ini, Al-Quran bersifat qadim, dalam pengertian sudah ada sebelum adanya tempat dan waktu. Akan tetapi, keberadaannya ketika itu belum diketahui atau hadir di pantas bumi ketika Al-Quran pertama kali terima Nabi SAW. Ketika itu pula Al-Quran menampakkan diri, tahap-tahap dan prosesnya turunan Al-Quran. Menyambung pengertian tentang nuzul Quran di atas dan proses turunnya Al-Quran ini, sebenarnya pendapat ulama berbeda-beda, tapi secara garis besar dapat berkelompok menjadi dua, yaitu yang pertama, pendapatan pertama menyatakan bahwa Al-Quran diturunkan sekaligus. Pandangan ini berdasarkan dalil, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada satu malam yang diberjah. Surat Al-Dukhan ayat 3. Yang kedua yaitu pendapat kedua melihat bahwa pendapat pertama ini bertentangan dengan kenyataan historis yang menunjukkan bahwa Al-Quran diturunkan selama kurang lebih 23 tahun. Oleh karenanya mayoritas ulama berpendapat bahwa terus ayat tersebut menjelaskan awal mula turunnya Al-Quran secara keseluruhan di bulan Ramadan ke Lauhul Mahfuz. Kemudian Jibril menurunkan Al-Quran kepada Nabi SAW. Kedua adalah asbabun nuzul. Kata asbabun nuzul terdiri dari kata asbabun dan nuzul. Sedangkan cara terminologi sebabun nuzul ialah sesuatu yang karena sesuatu itu menyebabkan turun satu atau beberapa ayat Al-Quran yang berbicara tentang atau menjelaskan hukumnya di saat itu terjadi. Maka dapat dipahami bahwa keadaan yang menjadi sebab turunnya suatu ayat terbentuk, yaitu yang pertama peristiwa khusumah atau pertengkaran yang sedang berlangsung, semisal perselisihan antara kelompok Aus dan Khawarij yang disebabkan oleh provokasi kaum Yahudi sampai mereka berteriak asilah yang berarti senjata-senjata. Surat Al-Imran ayat 100 yang berarti hal orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebahagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan syukuraini mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesuai kami beriman. Hingga beberapa ayat berikutnya yang memperingati kedua suku ini untuk menghindari dari berai dan permusuhan dan meningkatkan untuk tetap menjalin kasih sayang, persatuan dan kesatuan. Terakhir yaitu munasabah. Munasabah dalam pengertian bahasa berarti cocok, pantas, hubungan, pertalian, sebab dan mendekati. Sedangkan dalam khazanah ilmu Al-Quran, istilah munasabah digunakan untuk mengungkapkan segi-segi hubungan antar satu ayat dengan ayat yang lain dan satu surat dengan surat yang lain secara rasional, intuitif, akli, indrawi, hissi, imaginatif, khayali, atau ketergantungan
mentalistik. Sedangkan secara terminologis, munasabah itu sendiri mempunyai arti. Maksudnya, mencari kedekatan, hubungan, atau kaitan antara satu ayat atau kelompok ayat dengan ayat-ayat ataupun kelompok ayat yang berdekatan, baik dengan yang sebelumnya maupun dengan yang sesudahnya. Cara mengetahui munasabah. Para ulama menjelaskan bahwa pengetahuan tentang munasabah bersifat ijtihad. Artinya, pengetahuan tentangnya ditetapkan berdasarkan ijtihad karena tidak ditemukan riwayat baik dan Nabi maupun para sahabatnya. Oleh karena itu, tidak ada keharusan mencari munasabah pada setiap ayat. Alasannya, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Hal ini yang perlu diperhatikan adalah langkah-langkah untuk mencari munasabah. Langkah-langkah yang bisa ditempuh oleh ahli tafsir, mutakhirin dan pandang dapat memudahkan mencari munasabah, yaitu yang pertama, memperhatikan tujuan yang dibahas dalam surat. Yang kedua, memperhatikan uraian-uraian dari ayat-ayat sesuai dengan tujuan yang dibahas dalam surat. Yang ketiga, menentukan tingkat uraian itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum